dari menit pertama sampai detik terakhir 000 sampai detik terakhir pokoknya ya. Tidak dilewat-lewat ya, no skip klub, oke? Oke deh. Sampai ketemu adik-adik. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Ya, kabar kalian, kabar Ina, kabar kakak guru sekolah minggu semua baik. Dan semua itu adalah berkat kasih dan pertolongan Tuhan kepada kita hingga pada saat ini. Baik adik-adik sekolah minggu, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita yang sudah begitu luar biasa baik, kita mau beribadah pada hari ini. Kita akan beribadah sekolah minggu online. Apakah adik-adik sekolah minggu sudah siap? Baik, kalau sudah siap semua, coba dicek lagi. Sudahkah adik-adik berpakaian yang rapi? Sudahkah menyiapkan Alkitabnya dan alat-alat tulisnya? Baik, kalau sudah siap semuanya, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami, dan berilah pertolongan. Amin. Amin. Selanjutnya ibadah akan dilanjutkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Berjumpa sama Kak Arga dan Kak Vero, Bang Kevin dan Bang Joanda. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah dong Kak. Siap dong pastinya. Oke, kalau gitu kita mengucap syukur dulu nih Kak. Kan kita sudah bertemu lagi ya Kak selama seminggu. Karena itu Kakak ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu bersyukurlah.
mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik, kita dengarkan lagu Kasih Allah Sungguh Teguh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi karanaku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Kita nyanyikan bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Doa pembuka akan dibawakan oleh Agung Nenggolan. Masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau memberikan kehidupan yang baik dan penuh berkat, sehingga dalam semangat iman kami dapat bersyukur kebalikan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu. Haleluya. Terima Amin. kasih untuk Agung Nenggolan. Oh ya Kak, aku mau ini deh sapa adik-adiknya di Asik, rumah dulu ya. boleh. Kita sapa dulu adik-adiknya di rumah ya. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi kan? Sekali lagi. Oke, Masih ada yang terlambat tuh Oke, tadi. Kak, oke, oke, kita sapa oke. sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik-baik semua adik saya. Oh iya, siapa yang ingat 2 minggu lalu kita ada acara apa nih? Apa ya? Lalu apa ya Kak? 2 minggu lalu. Tepatnya tanggal 4 April. Yang lewat Zoom itu ya, Iya, Kak? betul itu. Yang subuh-subuh itu ya, Kak? Iya, Ya? itu apa coba? Ada jawab nggak? Ah, bener nggak? Pasca. Oh, Iya, iya. Kalian tahu nggak arti Pasca itu apa sih? Coba kita mau review lagi. Apa Pasca itu? Hari Hari apa? kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus. Di mana Tuhan Yesus bangkit menang melawan Bangkit iblis. Melawan musuh-musuhnya. yang jahat-jahat, pokoknya dia menang dari segalanya. Nah, oleh karena itu nih Kak, Kakak mau ajak adik-adik di rumah bangkit diri dulu nih. Yes. Kita nyanyi bareng-bareng yang judulnya Dalam Nama Yesus. Ingat lagi ya, Kak ya, 2 minggu lalu kita pasca. Oke, Ri. Oke. Siap ya adik-adik ya. Berdiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam
Yesus itu adalah kemenangan. Ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Banget ya kak ya. Iya dong kak. Sekarang kita nyanyi lagi kak. Jangan duduk dulu. Oh iya betul. Waduh ada siapa yang udah duduk? Ayo berdiri lagi adik-adik yuk. Masih nyanyi lagu lagi kan? Lagu lagi dong kita. Siapa yang di sini masih ingat lagu Anak Monyet di atas pohon? Siapa? Aku. Iya, hebat dong. Anak-anak Yang sekolah ingat ya? PKI masih Iya ingat dong. lagu. Walaupun kita virtual ya Kak Iya. ya, nggak di gereja nggak bertemu, tapi lagu-lagu pujian sekolah minggu masih pada ingat. Masih pada ingat
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitabnya. Sudah ya? Kita akan menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Kita nyanyikan dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Untuk firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Arga Borutomo. Shalom adik-adik sekolah minggu. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita ambil sikap doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan. Walaupun kami masih di rumah masing-masing, tapi kami masih memiliki semangat untuk mengikuti ibadah online. Dan kami sekarang ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat fokus kepadamu saja, dan kami dapat merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti, dan juga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, untuk bacaan Alkitab hari ini tertulis di dalam Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. 2 ayat 6 sampai 7. Jadi cuma 2 ayat ya adik-adik ya. Yuk kita baca bersama-sama karena cuma 2 ayat nih. Harusnya udah ketemu ya. Gampang. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Wah, adik-adik, firman Tuhan ini cuma 2 ayat, tapi rasanya jelek gitu, mendalam sekali loh maksudnya. Di sini tema minggu ini adalah hidup dalam Kristus. Rasul Paulus menuliskan surat di jemaat di Kolose pada saat itu. Jadi Kolose itu adalah sebuah kota
kayak ini kan gereja ini di Bekasi, rumah adik-adik di Bekasi, ada yang nanti sekolahnya di Jakarta, ada yang kuliahnya di Bandung, ada di mana-mana. Nah, Kolose ini adalah nama suatu daerah, nama suatu tempat. Kalau sekarang sih berada di kota Turki, kalau sekarang ya, zaman sekarang. Nah, pada saat itu, waktu zamannya Rasul Paulus menulis surat ini ya, jemaat Kolose ini sedang mengalami kegoncangan, hatinya tuh merasa goyah. Karena begini adik-adik, jemaat Kolose ini dikenal dengan kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan gitu. Jadi anak jemaat di Kolose itu kayaknya baik-baik lah ya gitu, istilahnya baik-baik, taat, setia kepada Tuhan. Tetapi ketika didatangkan, Kolose dihadapkan dengan ajaran-ajaran yang sesat, filsafat-filsafat lah, apalah itu yang nggak jelas sebenarnya, nggak tahu itu asalnya dari mana. Mereka goyah gitu. Kalau misalkan adik-adik baca di Kolose sebelumnya gitu. Nah, makanya di sini Paulus itu mengingatkan supaya jangan goyah gitu. Kalau kita mempunyai iman yang kuat, kita mempunyai iman kepercayaan kepada Yesus Kristus, ya seharusnya kita nggak boleh goyah ya. Jadi kita harus tetap percaya kepada Kristus dan kita tetap hidup di dalam Kristus. Bagaimana caranya kita hidup di dalam Kristus? Yang pertama, hidup di dalam Kristus itu di ayat yang ke-7 dijelaskan di situ, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar. Ayo coba, benda atau sesuatu yang punya akar itu apa ya adik-adik kira-kira ya? Yang ijo-ijo itu loh cluenya. Tring. Pohon. Nah, Paulus itu menggambarkan hidup kita ini hendaklah seperti pohon yang akarnya kuat. Karena suatu pohon itu ya, pohon kan kalau misalkan akarnya kuat, dia bisa bertumbuh. Ada batangnya, ada rantingnya, lalu ada daun-daunnya, dan pohon-pohonnya itu bisa berbuah. Setelah berbuah, pohon-pohon kan lama-lama ya dari rendah ya, dari cuman deket tanah sampai tinggi sampai lebar gitu. Nah, itu pohon tuh bertumbuh, berakar dulu, bertumbuh dan berbuah. Nah, ada lagi, dibangun di atas Dia. Jadi hidup dalam Kristus itu juga digambarkan sebagai sebuah bangunan. Kalau rumah itu biasanya ada pondasi. Coba adik-adik bayangkan kalau misalkan suatu pondasi nggak kuat, misalkan rumahnya itu terbuat dari pasir. Misalkan adik-adik kalau ada kesempatan pernah main ke pantai, kan pernah tuh main pasir-pasir ya, rumah-rumah pasir gitu. Nah, kalau ada air atau kesenggol dikit kan langsung jatuh ya, langsung rubuh rumahnya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan rumahnya dari pasir, tiba-tiba ada angin kencang menerpa, nah itu cepat roboh gitu. Nah, makanya sebuah bangunan itu kalau misalkan pondasinya kuat, pasti akan kokoh seterusnya dan akan nyaman untuk ditinggali. Nah, sama seperti kita juga. Kalau diri kita mempunyai pondasi yang kuat, pondasi di sini maksudnya adalah iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu kuat. Tantangan apapun, hambatan apapun tuh kayaknya harusnya bisa dilalui. Contohnya gini, kalau misalkan adik-adik sedang berdoa, percaya nih bakal dapat, lagi zamannya ujian ya sekarang ya, adik-adik percaya nih, adik-adik bakal dapat nilai bagus, jadi adik-adik berdoa. Tapi tiba-tiba ada suatu godaan, cobaan. Godaannya maksudnya itu kayak temennya adik-adik tuh bilang, kamu gak bakal bisa dapat nilai bagus. Nah, kalian percaya tuh sama godaan temenmu itu, langsung deh kamu takut, langsung nyalahin Tuhan. Emang iya Tuhan, aduh gimana sih nih, gimana ya kalau kata-kata itu beneran terjadi. Nah, itu berarti adik-adik iman adik-adik perlu dipelajari lagi, perlu dilatih lagi supaya kita lebih percaya dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang sudah kita doakan. Karena yang sudah kita doakan itu berarti sudah kita imani gitu, kita percaya.
beberapa minggu yang lalu kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk mengorbankan kita manusia yang telah berdosa. Nah, kita harus percaya akan hal itu gitu. Minggu lalu kita juga udah belajar kalau kita memang dituntut untuk percaya bukan karena melihat. Kita memang tidak bisa melihat Yesus kan. Nah, tapi kita dituntut untuk hidup dalam Dia yang tidak terlihat, tapi kita bisa rasakan karena Dia itu Yesus Kristus ada di hati kita ya adik-adik ya. Gitu. Jadi kita sudah belajar dari jemaat Kolose. Mereka itu gundah, bingung gitu. Padahal mereka tuh udah udah punya kasih setia, udah hidup di dalam Yesus, tapi dia aja jemaat Kolose pada saat itu aja udah pernah goyah juga gitu. Apalagi kita yang misalkan belum hidup di dalam Kristus. Nah, makanya kita itu dituntut, diharapkan bisa hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus tadi bertumbuh dengan baik ya. Tadi ya pohon itu kan kalau bertumbuh, berbuah menghasilkan yang manis. Berarti kita akan menciptakan hal-hal yang baik gitu. Dari dalam hati kita akan mengeluarkan, kita akan memiliki sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat orang baik itu seperti apa aja sih? Ya, rajin belajar, rajin berdoa, memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan tuh gak harus di hari Minggu loh adik-adik. Kalau hari Sabtu juga boleh kok adik-adik memuji nama Tuhan. Itu adik-adik artinya sudah hidup dalam Kristus. Membaca Alkitab juga setiap hari juga boleh kok, boleh banget. Dan berdoa juga kita harus berdoa setiap hari kan ya, supaya minta perlindungan kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan. Jadi ini kiranya kita bisa hidup berakar di dalam Tuhan. Berakar itu maksudnya kita mempunyai dasar iman yang kuat, supaya kalau ada yang bikin kita sedih, ada yang bikin kita sebel, ada yang bikin kita marah, nah itu aduh udah deh, gak usah lama-lama marahnya gitu. Gak usah, langsung aja, oh iya aku punya Tuhan, oh iya aku percaya Tuhan pasti akan menguatkan aku, Tuhan pasti akan mengubah kesedihan itu menjadi rasa senang, rasa sukacita. Terus aku percaya Tuhan itu akan, yang sakit nih misalkan, sakit akan disembuhkan. Pokoknya Tuhan Yesus itu udah baik banget sama kita. Nah, kita harus hidup di dalam Dia gitu. Kita harus berbuat baik juga kepada orang lain, kepada sesama kita, karena untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, di sini yang terakhir juga nih ya, dibilangkan ayat 7 yang paling terakhir. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wow, ujung-ujungnya lagi ke mengucap syukur. Semua, seperti kayaknya semua firman Tuhan, semua khotbah ya, ujung-ujungnya apa? Mengucap syukur, bersyukur karena kita sudah hidup di dalam Kristus, bersyukur karena kita masih bisa sekolah minggu, kita masih bisa ketemu walaupun lewat virtual, bersyukur kita hari ini sudah makan, sudah mandi, sudah membaca firman Tuhan, bersyukur. Apapun hal itu kita harus bersyukur. Melimpah tuh berarti apa sih adik-adik artinya? Melimpah tuh banyak banget. Oh my god, banyak banget. Melimpah tuh gak habis-habis, melimpah-limpah. Kayak kalau setiap minggu kita terima berkat, ya itulah berkat yang kita terima juga dari Tuhan, itu melimpah-limpah. Jadi kita sudah terima nih berkat dari Tuhan. Nah, kita harus limpahkan balik itu dengan cara bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Nanti ada lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi
kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan namanya, kemuliaan nama Tuhan. Jadi ada Yesus loh di dalamku. Nanti kita bakal nyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Jadi Yesus itu udah hidup kalau hidup tuh udah tinggal tuh maksudnya apa sih? Berarti ada dong di diri kita, ada di dalam hati kita, ada, ya kan? Dan kita harus percaya. Itulah memang kalau hidup dalam Kristus itu ya kita harus percaya bahwa Tuhan itu ya dari kemarin-kemarin kita sudah merayakan Paskah. Kita percaya hidup dalam Kristus ya berarti kita memberikan semuanya, menyerahkan segala rasa kekhawatiran, kesedihan, kebencian, kesenangan, sukacita, kesakitan, rasa apapun itu kita limpahkan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus sesuai dengan tema kita pada hari ini. Jadi intinya kiranya kita semua bisa hidup di dalam Kristus, menjadi kuat imannya, kita bisa menjadi anak-anak yang hebat, panutan. Kita bisa hebat kan berbuat baik kepada semua orang, ke orang tua, ke teman, ke saudara-saudara, ke Tuhan juga terutama ya. Jadi siapa yang mau menjadi anak yang kuat imannya, jangan mau kalah loh sama pohon yang ditanam manusia. Karena pohon sama rumah yang tadi kakak bilang sebelumnya itu kan buatan manusia ya. Kalau kita kan ciptaan Tuhan ya. Jadi adik-adik jangan mau kalah dengan pohon yang ditanam manusia dan juga bangunan yang dibangun oleh manusia. Itu kan ya memang atas dasar kehendak Tuhan, tapi kan itu yang buat manusia. Tapi terlepas dari segala itu, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Yes. Jadi coba sekarang kakak tanya lagi ya, siapa yang mau menjadi anak yang kuat imannya dan menjadi anak hebat? Kalau begitu, katakan bersama-sama, marilah kita hidup di dalam Tuhan. Yuk kita katakan bersama-sama, aku mau hidup di dalam Kristus. Apa? Aku mau hidup di dalam Kristus. Wah, puji Tuhan. Kiranya kata-kata ini bukan sekedar kata-kata, tapi kita bisa terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik ya. Oke, dan untuk ayat hafalannya ada di kitab Mazmur. Ada di kitab Mazmur 119 ayat 133. Nanti ditunggu ya untuk ayat hafalannya adik-adik ya. Yang penting adik-adik ingat bahwa hidup kita sekarang ini bukan sekedar cuman memikirkan diri sendiri, tapi kita bawa hidup kita, bawa diri kita ke dalam Kristus. Karena yang tadi, aku mau hidup di dalam Kristus. Oke, adik-adik, boleh ditutup Alkitabnya, kita ambil sikap doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah ini. Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa kami harus memang benar-benar hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Kami harus hidup di dalam Kristus, kami berbuat baik selalu. Berkatilah kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, supaya selalu berbuat baik dimanapun kami berada, apapun yang terjadi. Kuserahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak berada di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Kak Arga Bolutobing yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Hidupku bukannya aku lagi. Oke, masih pada ingat kan ya?
Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan mendoakan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Demikian juga, kami guru sekolah minggu tidak pernah melupakan adik-adik ya untuk menerapkan protokol 5M. Betul, masih ingat ya pasti ya. Apa dong? Pertama, Menggunakan Masker. memakai masker. Betul. Wih, maskernya merah putih. Lalu Yang kedua, menggunakan hand sanitizer atau mencuci mencuci tangan. yang ketiga, ketiga, menjaga jarak. Ke depan. Keempat, kalau gitu. menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Jangan main-main dulu ya. Kumpul dulu kalau tidak penting-penting banget. Dan yang terakhir, jangan lupa memanjatkan doa kepada Tuhan. Bye, sampai ketemu ibadah online minggu depan ya adik-adik. Dadah.